Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari setahun ini apabila dikerjakan pada hari-hari tersebut satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله رب العالمين. Pada hari ini adalah di hari-hari terakhir di bulan Dzulqa'dah, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Dzulqa'dah, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala hari Ahad lusa kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, satu bulan yang dalam syariat Islam memiliki banyak sekali keutamaan berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan haram yang 4 yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan. Allah tentukan itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah aturan agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim, berbuat aniaya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram tersebut. Artinya tentunya berbuat zalim, bermaksiat kapan saja dilarang. Namun di bulan-bulan haram lebih terlarang lagi dan dosanya lebih besar lagi. Sebagaimana pahala amal saleh lebih banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hukum dan aturan dalam syariat Islam seputar bulan Dzulhijjah ini.
dan keutamaannya begitu besar, terkhusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam hal ini ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-ayyam al-'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari dalam setahun ini yang apabila dikerjakan pada hari-hari tersebut satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Jadi maksudnya adalah amal saleh jika dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini nilainya sangat-sangat besar. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh apapun yang dikerjakan ya selain di hari ini, di 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini kecuali ya, orang yang maju turun ke medan perang membawa nyawanya dan hartanya, jiwa raganya, dan dia tidak kembali lagi dengan membawa satu apapun. Artinya apa? Mati syahid di medan perang, baru ini bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, amal saleh apapun, dan amal saleh itu banyak sekali jenisnya, itu masya Allah pahalanya bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang maju di medan perang fisabilillah kalau dia masih hidup balik lagi, kecuali kalau mati syahid, baru ini yang bisa mengalahkan keutamaannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang membuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa dan utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini banyak dalil-dalilnya. Ya, di antaranya hadis yang pertama tadi barusan, dan kemudian ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang sebagiannya barangkali kita sudah hafal. Ayat yang pertama dan kedua dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajri walayalin ashri." Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan bersumpah demi fajar, demi subuh, dan demi malam-malam yang 10. Nah, di sini para jumhur mufassirin, ya, mayoritas atau kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itu adalah al-ashrul awwalu min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini penafsiran banyak para ulama, di antara kalangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian ini penafsiran dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid, dan masih banyak lagi sebagaimana dibawakan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka seperti Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Juga ayat dalam surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Fungsi disyariatkannya haji adalah apa? Agar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru ismallah, mengingat dan menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditetapkan. Hari-hari yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas sendiri juga mengatakan maksudnya adalah hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu ayyamun ma'lumat. Adapun ayyamun ma'dudat, hari-hari yang terbilang, terhitung, itu 3 hari setelahnya, yaitu hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Yang ini juga ada keutamaannya tersendiri. Namun yang dimaksud dengan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut, mengingat nama Allah di hari-hari yang telah Allah tentukan, Allah tetapkan, atas rezeki yang Allah berikan atas mereka berupa hewan-hewan ternak. Ini adalah yang dimaksud, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di situ ada satu hari yang keistimewaannya, keutamaannya khusus disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari istimewa. Itu hari yang disebut juga dengan hari wukuf, yang mana jemaah haji pada wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah adalah rukun haji, yang apabila orang yang naik haji ke sana tidak sampai melakukan wukuf di Arafah, atau karena kelupaan atau karena hal yang lain, maka hajinya tidak sah. Harus diulangi lagi pada tahun-tahun yang berikutnya. Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana hadis yang sahih dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain, al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Itu intinya. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji, dan itu bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan. Ditambah lagi, kata para ulama, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain, Ibnu Qayyim juga, Al-Imam An-Nawawi, bahwa kenapa 10 hari pertama ini adalah sebaik-baik hari untuk dikerjakan amal saleh. Kata mereka, karena di situ berkumpul semua ya intisari ibadah-ibadah dalam Islam. Salat ya ada, yaitu nanti salat Id. Ya, kemudian zakat atau sedekah, yaitu kurban. Kemudian saum, jelas nanti akan kita jelaskan ya, saum-saum sunnah. Bahkan ada salah satunya saum Arafah bagi selain jamaah haji. Dan bahkan rukun yang kelima yang terakhir, yaitu haji, ada juga di 10 hari pertama itu. Ya, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya mana yang lebih utama antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, nah, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat tepat dan baik dan terperinci sekali. Kata beliau, kalau yang Anda maksud adalah malam, dan malam itu mulainya waktu maghrib dan akhirnya adalah subuh, maka tidak syak lagi yang lebih utama adalah 10 malam terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi kalau yang Anda tanya adalah hari, dan hari itu dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari maghrib, maka yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ayyamul 'ashr. Seutama-utama hari-hari di dunia ini yang ada di alam semesta ini
adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apa saja amalan-amalan sunnah ya atau bahkan wajib yang disyariatkan untuk kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nanti. Ya. Yang pertama adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Puasa baik itu yang sudah ada dalilnya tersendiri seperti puasa Senin dan Kamis, atau puasa Daud bagi yang sudah terbiasa sebelumnya maka lanjutkan, atau bahkan dia boleh berpuasa setiap hari selama 10 hari pertama kecuali tentunya tanggal 10-nya. Karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha, nggak boleh berpuasa, haram hukumnya. Jadi orang boleh berpuasa sunnah dari tanggal 1, 2, 3, 4 terus sampai tanggal 9. Dan yang paling utama dari 1 sampai 9 itu adalah yang tanggal 9-nya. Karena itulah yang ada dalilnya secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dari sebagian ummahatul mukminin. Mereka menuturkan dan menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah wa thalathati ayyamin min kulli syahr. Adalah Nabi SAW itu kebiasaan beliau berpuasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 3 hari pada setiap bulannya, dan kemudian berpuasa Senin dan Kamis. Begitu hadis yang disampaikan oleh para ummahatul mukminin dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis ini sahih. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW pernah berpuasa full dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh kalau setiap hari. Tapi bolehnya ya puasa-puasa yang sudah ada dalilnya saja, seperti tadi ya, Senin dan Kamis, puasa Daud, dan ya kalau dia terbiasa puasa Daud maka lanjutkan. Tapi pendapat jumhur atau mayoritas ulama adalah boleh. Dan ini juga mazhab yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya Nabi SAW pernah melakukan itu, berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dengan niatan puasa sunnah, dengan mengharapkan pahala yang besar karena keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, boleh seseorang mengkhususkan puasa 9 Dzulhijjahnya saja, yaitu puasa Arafah. Dan ini juga pahalanya besar. Ketika Nabi SAW ditanya ya tentang keutamaan puasa Arafah, kata beliau, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa-dosa orang 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ya, jadi 2 tahun, dosa 2 tahun sebelum dan setelah. Ya. Dalam riwayat yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan tentunya ini para ulama menjelaskan adalah dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan puasa Arafah ini.
Kalau dosa besar harus dengan at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha. Ya. Harus betul-betul meninggalkannya. Tapi kalau dosa-dosa kecil bisa dengan amal-amal soleh, bisa hilang. Di antaranya puasa Arafah ini. Berdasarkan hadis Nabi yang lain dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Antara salat 5 waktu dari satu salat ke salat berikutnya, antara Jumat ke Jumat berikutnya, dan antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah kafarat, penghapus dosa-dosa selama orang tersebut meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwa yang terhapuskan tahun lalu dan tahun yang akan datang itu adalah dosa-dosa kecil saja. Ini keutamaan puasa Arafah. Jangan sampai ditinggalkan. Rugi yang meninggalkan puasa Arafah. Ya, kalau mau puasa dari awal Dzulhijjah itu lebih baik. 1, 2, 3 terus sampai 9. Tapi tanggal 10-nya jangan puasa, itu ya hari Id. Haram berpuasa. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 tidak boleh berpuasa. Ya. Kemudian apalagi yang disyariatkan untuk kita kerjakan dari ibadah-ibadah di 10 hari pertama ini bulan Dzulhijjah, yaitu berkurban. Berkurban, ya. Dan berkurban hukumnya ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan yang kedua mengatakan ya fardu ain bagi yang mampu. Dan yang insyaallah yang kedua ini lebih tepat. Jadi wajib berkurban bagi yang mampu. Ya, karena ada hadis yang cukup keras dari Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lain. Ya, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atun, ya, falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat salat kami, kata Nabi SAW. Dan ini ancaman berat bagi orang yang duitnya banyak, bagi orang yang hartanya berlebih, tidak berkorban 1 kambing pun misalkan. Ini terlalu. Ini terkena ancaman Nabi SAW. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Dan ingat, ada beberapa syariat bagi yang mau berkurban. Barangkali di antara jamaah sekalian ada yang ingin berkurban, maka perhatikan beberapa syariat berikut, yaitu ketika mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan memotong kukunya dan jangan mengambil sedikit pun dari rambut yang ada pada tubuhnya, baik itu mencukur rambut atau mencukur rambut ketiak atau yang lainnya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis Ummu Salamah dan yang lain-lain dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Apabila mulai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1, maka jangan dia menyentuh sedikit pun, jangan mencabut atau memotong sedikit pun dari kukunya ataupun rambutnya. Nah, ini syariat bagi yang mau berkurban. Ya. Dan kalau dia melakukan sengaja maka berdosa, dan hendaknya dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya ibadah yang sifatnya mahdhah, aturan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga boleh seseorang berkorban dengan 1 kambing dengan mengatasnamakan untuk dirinya dan semua anggota keluarganya, untuk mengatasnamakan istrinya juga, anak-anaknya, tidak masalah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berdasarkan satu riwayat dari Atha bin Yasar, beliau bertanya kepada sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari,
Lalu Abu Ayyub mengatakan bahwasannya kami para sahabat melakukan itu, berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Jadi sunnahnya adalah demikian, bukan misalkan keluarga ini istrinya dulu, anaknya dulu, tidak. Tapi langsung atas namakan kepala keluarga, suami, ayah. Itu pahalanya bisa diraih oleh semua anggota keluarga. Kemudian juga hendaknya dia menyembelih sendiri kalau bisa. Ya, dan boleh penyembelihan itu waktunya adalah setelah salat Id. Setelah salat Idul Adha. Dan waktunya luas, ya. Tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh sampai maksimal tanggal 13, yaitu hari-hari tasyrik. Ya itulah jamaah sekalian sekilas ya tentang apa yang hendaknya kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Juga perbanyak amal saleh yang lainnya. Membaca Quran, bersedekah, bertakbir, bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bisa dilakukan sejak awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik, maghrib. Ini ada takbir namanya takbir mutlak. Kapanpun dilakukan. Ada takbir muqayyad, terikat dengan waktu-waktu salat. Dan ini dilakukannya sejak subuh hari Arafah, tanggal 9 sampai akhir hari tasyrik setiap habis salat. Nah ini juga perbanyak takbir, tasbih, ya, kemudian tahmid, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, dan semua amal saleh Masya Allah di 10 hari pertama Dzulhijjah itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan 2 syarat yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama ikhlas lillah Subhanahu wa taala, dan yang kedua selalu ittiba, mengikuti contoh dan syariat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk beramal saleh kelak nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lusa insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala